bahwa keseriusan dari 3 partai politik ini, mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang keempat. Ya. Kita biasa kerja selesai baru pengumuman. Bukan pengumuman pesta pora nggak jadi barangnya. Nah, kita kerja. Mudah-mudahan yang keempat, mudah-mudahan yang kelima nanti. Tangan-tangannya dalam ini koalisi perubahan untuk persatuan resmi terbentuk atau dibentuk. Ini tempat teman-teman datang ini sekaligus sebagai sekretariatnya homebase-nya. Tapi kalau dari sekolah ada home-away, itu kita kembangkan poin pembahasan. Kapan deklarasi bersamanya? Deklarasinya nanti kita sedang mematangkan. Dalam hemat kami, deklarasi itu akan kami lakukan setelah kami melakukan saraf aspirasi, komunikasi, dialog, soal dengan banyak tokoh-tokoh untuk mendapatkan nama calon wakil presiden. Jadi dalam hemat kami akan melakukan deklarasi bersama ketika sudah di tunggalnya terpilih. Itu yang menjadi catatan untuk proses itu berjalan. Kalau Kompas mau bantu melakukan jajak pendapat, kami alhamdulillah betul gitu ya. Nanti bisa kasih input kepada menurut rakyat itu yang paling api. Sekarang ini kan memang banyak yang tidak mengetahui soal sejarah di masa lalu begitu ya, dan kemudian narasi-narasi yang berkembang sekarang ini kadang-kadang menjadi black campaign, tidak hanya negatif campaign tapi black campaign yang kemudian seolah-olah dibuat narasi baru mengenai sejarah di masa lalu. Salah satunya yaitu peran dari golongan Arab ya, disebut begitu kalau di zaman dahulu begitu, dari bangsa Arab yang kemudian padahal mungkin mereka secara turun-temurun itu sudah berada di Indonesia, berlahir di Indonesia, seperti kakek Anies yang Abdurrahman Baswedan tersebut kan lahir di Surabaya di Jawa Timur. Makanya kemarin ketika Anies ke Jawa Timur dikatakan bahwa dia kembali ke kampung halaman. Maksudnya adalah kampung halaman dari kakeknya gitu. Dan kemudian kalau seandainya sekarang ada yang berusaha memutarbalikkan seperti kata Mas Yesu tadi, bahwa orang yang tidak mengenal sejarah atau memang melakukan black campaign, itu sangat-sangat salah ya, karena apa yang terjadi di dalam sejarah yang dicatat oleh bangsa Indonesia, arsip-arsip kenegaraan dan sebagainya, itu Abdurrahman Baswedan kakek Anies tersebut yang dikatakan sebagai orang asing yang dan sebagainya begitu ya, padahal dia masuk ke dalam satu dari 185 pahlawan nasional. Pahlawan nasional ini adalah bisa dikatakan sebagai gelar yang merupakan penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Jadi kan kita ada macam-macam pahlawan ya, selain itu ada pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan dan sebagainya. Dan kemudian gelar pahlawan nasional itu hanya diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada 185 orang dari jutaan mungkin pahlawan sebenarnya yang ada di Indonesia ini. Karena ada syaratnya Mas Hirsu, memang ada kategorinya, yaitu diberikan kepada warga negara atau pahlawan yang memiliki tindakan yang dianggap heroik, yang didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya, atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Dan ini adalah lagi-lagi merupakan penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia begitu. Jadi kalau seandainya itu masih diragukan dan kemudian dinarasikan negatif, ini memang dalam rangka persaingan dalam menuju 2024 apa yang dilakukan oleh Anies ini jadi mirip seperti apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Rashid Baswedan ya, kakeknya. Jadi beliau ya, AR Baswedan. Ya, jadi pada waktu itu tahun berapa Mas Yetsu, saya lupa. Jadi sesudah kita merdeka tahun 46 atau 47, 46 kalau tidak salah ya, sesudah kita merdeka kan, tapi Belanda masih menolak kemerdekaan kita, dan kemudian di PBB ada aturan harus ada pengakuan secara de jure dan kemudian de facto minimal sekian negara anggota PBB begitu. Dan makanya Pak Agus Salim ketika itu Menteri Luar Negeri kita kemudian melakukan safari ke luar negeri untuk mendapatkan tanda tangan pengakuan dari banyak negara. Nah, yang pertama didatangi adalah Mesir ketika itu. Ini ibaratnya kalau saat ini Mesir ini adalah NU begitu ya. Jadi Anies ini kan dikatakan juga bersafari atau bergerilya gitu ya, mendapatkan untuk pengakuan atau mendapatkan dukungan. Nah, ketika itu Pak AR Baswedan juga ke sana begitu bersama dengan Pak Agus Salim gitu sebagai Menteri Luar Negeri, Kiai Haji Agus Salim. Resmi, Koalisi Perubahan deklarasi Anies Baswedan jadi Capres 2024.
Dikutip dari bisnis.com Jakarta, Koalisi Perubahan resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 di sekretariat bersama mereka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 24 Maret. Sebagai informasi, Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera. Deklarasi Anies disampaikan oleh tim kecil yang terdiri dari perwakilan pengurus teras Nasdem, Demokrat, PKS, dan perwakilan Anies. Pernyataan dukungan itu disampaikan usai ketiga pimpinan partai politik itu menandatangani piagam Koalisi Perubahan. Inti isi piagam itu adalah dukungan ke Anies jadi capres di Pilpres 2024. Telah ditandatanganinya piagam Koalisi Perubahan. Intinya adalah dengan piagam itu maka secara formal kolektif ketiga partai telah memutuskan secara bulat mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ujar perwakilan Anies Sudirman Said saat menyampaikan keterangan pers Jumat 24 Maret 2023. Sudirman menjelaskan, piagam Koalisi Perubahan itu sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaihu. Isinya, piagam Koalisi Perubahan sudah disepakati Nasdem, Demokrat, dan PKS sejak 14 Februari 2024. Meski begitu, para pimpinan ketiga partai politik menandatangani secara bertahap. Surya Paloh menandatangani piagam Koalisi Perubahan pada 1 Maret 2023, lalu AHY pada 2 Maret 2023, dan terakhir Syaihu pada 22 Maret. Akhirnya mereka mendeklarasikan Anies pada 24 Maret 2023. Artinya, kini Anies sudah resmi memegang tiket untuk mendaftar jadi bakal capres untuk Pilpres 2024. Memang, Koalisi Perubahan sudah melampaui aturan batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Memang, gabungan Nasdem, Demokrat, dan PKS mewakili 28,5% kursi di parlemen. Dalam Undang-Undang Nomor 7/2017, parpol atau koalisi parpol setidaknya harus punya 20% kursi di DPR RI untuk bisa didaftarkan dalam pemilihan presiden. Sebagai informasi, Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera. Deklarasi Anies disampaikan oleh tim kecil yang terdiri dari perwakilan pengurus teras Nasdem, Demokrat, PKS, dan perwakilan Anies. Pernyataan dukungan itu disampaikan usai ketiga pimpinan partai politik itu menandatangani piagam Koalisi Perubahan. Inti isi piagam itu adalah dukungan ke Anies jadi capres di Pilpres 2024.